geger. Semangat hari Jumat ya. Ya, selamat datang di The Combro Show. Apa itu? Combro? Combro Show. Kan lagu Sunda, The Combro Show. Combro oncom di jero, pedasnya di dalam tapi terasa nikmat The ya. Misro Show. Kenapa aku menyanyikan lagu Jayanti? Kenapa? Karena kakak selalu jaya dan ada di lentik-lentik bulu mata indah. Janda kaya dan cantik. Widih. Idaman laki-laki yang satu ini. Yang satu ini kenapa menjadi idaman para perempuan luar sana? Karena selain ganteng, punya usaha, termasuk dia mencintai keluarganya ya. Iya benar. Sobat Ambiar, semoga bintang tamu yang pertama ini menjadi inspirasi buat kita. Kenapa? Karena jangan lupa kalau misalnya udah punya uang, udah punya segalanya. Harus ingat dengan keluarga. Nah ya, apalagi kalau punya keponakan diajak jalan-jalan, deket sama keponakan. Betul. Ya. Di Pagi-Pagi Ambiar kita akan hadirkan langsung saja. Ini dia aktor tampan yang punya kedekatan dengan keponakannya. Ada Indra Bruggman. Halo, kumaha ada pagi. Wih, atlet sepeda. Lari. Indra Bruggman, welcome back. Selamat pagi, selamat datang kembali. Makasih. Masya Allah. Bagaimana kabarnya, Indra? Baik, alhamdulillah sehat. Iya. Om Karen dipanggilnya Ya bagus dong, bener Om lu. Kak Karen kan. panggil aku Kak Adi. Karen itu suka nontonin apa namanya AA Iya. di Selalu. Kalau lagi atau live. kakak sebenarnya. Bukan nontonin Kak Karen yang suka. Ada Kak Karen tapi namanya Dewi Persik Shop. Iya, itu tahu kan. nama Kan dia tahu kan. Tapi sekarang itu kita baru tahu ya ternyata seorang Indra Bruggman. Ya memang kalau kita kan kalau punya ponakan pasti kita harus mencintai keponakan Iya, kita. benar. Tapi dekatnya itu benar-benar deket banget. Nanti kita akan lihat kedekatannya seperti apa. Tapi sebelumnya Indra Bruggman kami ucapkan. Terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Keponakan ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kayaknya ya. 6 ya? Kalau nggak salah ya. Lo kalau nggak salah. 6, Kita mau kasih oke. lihat ya kedekatan Indra Bruggman sama keponakannya sudah dianggap Anak sedih. Silakan A. Dari 6 keponakan, ya pasti deket sama semuanya lah ya. Ya dekat. Kalau yang barusan itu namanya siapa? Kia. Kia ya. Kia. Sedekat apa sama Kia? Tiap hari ketemu. Tiap hari? Iya. Tinggal bareng? Tinggal bareng. Iya. Dari bangun tidur, mau tidur lagi, pasti udah. Kalaupun pulang ke rumah pasti carinya Kia mana, karena dia tidurnya di kamar di lantai 2. Oh, jadi kayak anak sendiri ya gitu ya kalau pulang kerja apa cari? Iya, udah gitu kalau misalnya kita datang tuh suka Uncle, itu kan kayak bikin. Apa uncle ya? Oh, uncle. Tuh, Kak, uncle manggilnya. Dia mau manggil Uwa, cuma bilang jangan Uwa. Ya baik, sudah Emang kenapa nggak mau dipanggil Uwa? Iya. Emang Uwa itu apa? Uwa itu uncle, bahasa uncle, Sundanya itu tuh paman. Uwa. Bahasa Sundanya, Kak. Wah, Bahasa apa? bahasa Sunda. Dia umurnya berapa Indra? Sekarang tuh mau ke 5 tahun dia. 5 tahun. Oke, biasanya kan karena ini tinggal bareng, aktivitas yang biasa dilakukan sehari-hari sama Kia tuh apa aja? Dia tuh biasanya kalau ada aku di situ di ruang makan gitu di bawah, dia tuh suka setel YT YouTube. Terus dia pasang yang Golden itu, lagu Golden. Iya. Dia minta untuk kita nari Mendengarkannya. bareng. Oh, Nari jadi bareng. bareng. Nari bareng. Nari. Nari joget. Apa itu Golden? Golden itu lagu K-pop, Lagu yang K-pop sekarang Hunter lagi. gitu loh. Oh, iya, tahu. Tahu nggak yang mana? Itu loh, digoyang, goyang. Bukan. Ya. Tapi kalau misalnya nggak diturutin, Kia bisa marah nggak? Dia nggak marah, dia cuma merengek aja supaya. Gimana ngerengeknya? Karena kalau bapaknya itu agak malas mungkin nemenin dia untuk Nemenin. joget kan. Cuman Gimana kalau angkelnya aja. dia lagi ngerengek gimana? Dia cuman Uncle, manggil-manggil, udah gitu goyang-goyang supaya dia dia diliatin, udah gitu, ayo dong Itu joget. nggak ngerengek. Ayo, Jadi Tante angkel-angkel gitu nggak ngerengek. Ya, ngerengeknya gimana? Pengen tahu. Ngerengek. Renge Dia kan angkol. Enggak gitu sih. Angkol. Enggak gitu. Nah, tapi kita mau kasih lihat ya ternyata Kia ini setiap hari suka ngirim voice note
ke Indra. Kita kasih lihat. Ya Allah, sweet banget. Ngasih adik ciki Senaya. Karena sama papanya nggak boleh kali makan ciki ya. Kalau sama uncle-nya boleh. Papanya ngasih, cuman mungkin aku lebih banyak. Seberapa sering sehari bisa ngirim voice note? Berapa kali? Kalau tiap hari sih enggak, cuman kayak tiba-tiba aja dia suka random kalau pegang handphone, dia kirim semua voice note, dia kirim semua foto-foto sama kakak gitu kan, sama semuanya. Ya Allah. Izin King Nasar, izin. Ya. Itu boleh tombolnya temennya di belakang dipencet. Belum masih pertanyaan soalnya temennya. Nggak, dia belum ada ya. Tadi dia udah ngomong. Ntar ya gue di menit ke segini gue ngasih pertanyaan. Dia per menit mainannya sekarang. Dia udah ngomong tadi. Pernah komplain sehari komplain sama Indra apa? Marah-marah gitu. Dia tiap hari marah-marah sih. Oh, kok kayak Tante Dewi sih? Dia tuh kalau komplain itu kalau aku lagi gitu. Dia suka nyanyi-nyanyi. Itu tidak baik, itu jahat. Sampai kita gedek gitu kan. Oh ya? Tante Dewi ajarin deh. Ho. Bisa loh. Modelnya kalau kayak gitu bisa. Oke, jadi dia lumayan posesif buat kesehatannya seorang Indra. Iya. Seposesif apalagi selain nggak boleh merokok apalagi? Apalagi ya? Gak boleh berteman gitu. Enggak sih, cuman itu aja. Dengar deh. Hai Ada sayang. suaranya. Sayang di mana sayang? Ya. Di mana sayang? Tunjukkan wujud aslimu. Ya. Siapa? Sayang, lagi di mana? Kamu di sini apa di rumah? Iya. Tunjukkan pesona. Ya Allah. Ada di sini ternyata. Sini sayang. Kia. Iya. Apa kabar sayang, cantik, pintar. Aduh. Assalamualaikum. Aduh. Assalamualaikum Halo katanya sayang, sayangku cinta tuh. assalamualaikum. Salam dulu. Ini yang suka nari Cium dulu. golden. Golden ya. Wangi banget sih. Zaskia Adameka apa kabar? Bilang ya ke sini. Lu nggak bilang? Ya Allah, di mana kamu sekarang melihat kita? Duduk Teteh deh. Mangga, Teteh Calik. Calik teh. Teteh siapa ini namanya? Risna. Teteh Risna Mangga, Teteh Risna. Teteh Risna ini adiknya Indra. Soalnya ini manggilnya Uwa ya. Ini Udah pernah kesini ya? Belum. Ya. manggilnya Uwa, jadi anaknya kan ya. Ya betul. Oh, oke. Sayang. Teteh ngelihat Kia anaknya Teteh deket banget sama Indra kakaknya Teh Risna itu gimana? Masya Allah ya, gitu. AA nih kan memang sosoknya penyayang gitu. Jadi benar-benar yang family man banget. Jadi anak-anak juga nggak canggung deket sama uncle-nya. Jadi kalau mau pergi mau apa pasti harus pamit dulu. Setiap kali datang pasti yang dicari uncle-nya. Pas kemarin pergi ke luar pun, Ainda pergi selama kurang lebih 10 hari Ayah. 9 hari. Dicariin, Mami ayo kita nyusul uncle sekarang. Jadi udah saking deketnya sih ya. Senang sih mereka mah jadi beban untuk nemenin mainnya jadi berkurang. Jadi kamu tuh Kia, kamu tuh sayang banget sama uncle, sayang banget. Oh ya Allah sayang. Kia, Sayang Kia. apa? Sayangnya segimana? Sayang segimana? Banyak. Serem ini. Biasanya kalau sama Iya. Serem sih. Ya enggak, maksudnya kan kalau kadang-kadang kan kalau kita disayang sama ponakan segitunya tuh kita kadang-kadang suka kayak apa ya, suatu saat nanti kalau menikah punya anak Anak kayak gitu, kan gitu. dia pasti gini loh. Kok Takut ya kan mengecewakan. mengecewakan atuh. Jealous-nya. Kia, biasanya sama Om Indra ngapain aja sayang? Uncle. Sama Uncle Indra biasanya ngapain aja Senangnya main? ngapain? Goyang. Oh Kia suka goyang. Suka Nanti joget. belajar sama kakak DP ya. Coba jogetnya DP gimana? goyangnya jago. Iya. Kia, kenapa Kia sayang sama Uncle? Kenapa? Kenapa sayang? Kenapa sayang sama? Karena suka apa? Apa yang bikin Kia happy, yang bikin Kia seneng sama Uncle tuh kenapa? Kalau hari Jumat suka dikasih apa? Dikasih apa? Kalau pulang Kalau Jumat Jumat. sama Uncle. Hah? Apa? Es krim. Oh dikasih es krim. Tapi soalnya sogokannya agak lumayan banyak sama dia. Pantes atuh jadi cinta banget ya. Kia, kalau misalnya Uncle nggak ada di rumah, Kia sedih nggak? Sedih. Kia suka kirim voice note ya? Ngomongnya gimana di voice note? Bagaimana? Bilang apa? Uncle. Gimana? Angka? Angkat, Aji sayang sama Angkat.
Sweet banget dia. Selalu. Dia suka random aja begitu Ketemu kirim. pun pasti selalu bilang aku Kenapa sayang. sedih sayang mau nangis? Kenapa sudah? Jangan, kenapa ya? Nggak apa-apa sayangku, cintaku. Kenapa sayangku? Nggak apa-apa, ada angka sih. Ya. Sayang Uncle ya. Nggak apa-apa. Oh, sayang Uncle. Iya, sayang. Iya, Nggak apa-apa. Kia lagi syuting, ada kakak-kakak sini ya. Nggak usah nangis. Cop, pintar jempol. Alhamdulillah ini Jumat berkah Kia dapat 10 juta ya dari Tante Dewi. Itu kecil, nanti kita jalan-jalan ya sayang. Nanti dikasih ini es krim sama kakak Dewi. Iya ya. Ya. Nah, biar ya, kita mau kasih lihat ya. Aindra ini suka digangguin saat tidur sama Kia ini. Mana? Lucu. Gemas. Jahil Kia orangnya Aindra. Iya jahil dia, Dia jahil. suka bikin vlog ya. Suka dia. Suka ngerjain Uncle ya. Seneng. Jahilnya apalagi Aindra selain barusan tuh? Apa ya, banyak sih ya tingkah polanya tuh tiap hari tuh lucu-lucu gitu, celetukan-celetukannya kayak orang dewasa, jadi kayak kita punya teman ngobrol. Iya. Tiba-tiba random aja suka ngomong sesuatu yang bikin kita, kok bisa ya anak kecil ini ngomongnya kayak begitu. Iya. Gitu. Kayak wise, bijak. Gitu. Teteh kalau misalnya Kia suka cerita apa tentang Aindra ke Teteh, tentang angkelnya? Kalau setiap kali kita tanya ya, Adek sayang nggak sama Uncle? Sayang, dibilang. Kecil apa besar? Banyak. Jadi pertanyaan gini, apa yang kita tanya itu selalu jadi di luar itu gitu. Ya anak kecil mah nggak mungkin bohong ya. Iya. Dia tahu perasaan seperti apa. Iya betul. Kia waktu kemarin ulang tahun dikasih apa sama Uncle? Inget gak? Dikasih apa sih? Coklat. Semua kesukaannya. Kemarin pada saat Uncle pulang dari luar negeri dikasih apa? Coklat. Berapa banyak? Coklat. Banyak. Ada 1? 2, 3, 4, 5. Banyak Ya coklat. emang cita-citanya pengen jadi apa? Coklat. Jadi apa? Manis Cita-citanya. Coklat. Jadi coklat cita-cita. Jadi kakak Dewi tuh. Pengen Jadi punya pabrik penyanyi. coklat ya. Nanti jadi penyanyi kayak Anti Dewi ya. Nanti Oke. Dewi ya. Nanti belajar sama Aunty Dewi ya. Oh, ya. Gimana goyangnya. Nanti naik ke Kenapa atas sih kendang Uncle ya. pengen goyang mulu Om? Kia, mau nanya deh. Kalau Angka sama Anti Dewi cocok nggak? Cocok nggak? Aku yang tanya, Karena dia nggak mau, Aku yang tanya. Sayang, kalau Anti Dewi sama Uncle cocok nggak? Cocok. Cocok. Sekarang Rian yang nanya. Sayang, kalau Uncle sama Anti Dewi cocok nggak? Dia nggak suka jambrosan ya. Sayang. Adek. Ya, kalau Anti Dewi sama Uncle Karen cocok nggak? Iya Mak, Rian. Tadi kan dia tanya sendiri. Akia, kalau Uncle Rian sama Anti Dewi cocok? Cocokan mana? Uncle Indra sama Uncle Rian buat Anti Dewi Persik. Cocok mana saya? Ngobrol coba. Tunjuk yang mana, cocoknya mana. Mana yang lebih cocok? Mana? Lebih cocok yang Yang mana? lebih suka yang mana? Aunty Dewi boleh nggak ke rumah? Boleh. Lebih cocok Iya agak yang mana? pressure ya bener. Coba. Anti Dewi sama Uncle apa Anti Dewi sama Om Jangan Rian? nunjuk pemain gendang ya nak. Bingung dia. Dua-duanya cocok ya? Cocok ya. Dua-duanya cocok berteman. Dua-duanya cocok kan. Indra kita punya Kabar ya Karen? postingan dari seorang Indra Bruggman, Sobat Ambiar. Bruggman. Iya Indra Bruggman, kita mau kasih lihat ya. Ini cerita Indra Bruggman. Baca nih. Dulu nggak pernah suka anak kecil apalagi yang berisik sampai mereka lahir ponakan-ponakan. Emang kenapa nggak seneng berisik anak-anak? Kayak annoying gitu loh. Anak kecil tuh yang, aduh, suka main ke rumah kan, ada siapalah gitu, anaknya saudara tetangga, main ke apa namanya tuh, naik-naik ke kursi, terus ngobrak-ngabrik barang, tuh kayak, gitu kan, kayak kesel gitu. Tapi sejak mereka ada, ya
ternyata anak kecil itu menyenangkan Iya. dan bisa jadi penghibur di saat kita lagi perlu sesuatu yang membuat kita senyum. Ya itulah mereka alasan dirinya. Coba Teteh mungkin yang bisa melihat perbedaannya Indra Bruggman dulu dan sekarang dulu sebelum ada ponakan yang nggak suka sama anak kecil dan setelah ada ponakan tuh gimana? Beda banget sih ya. Kalau dulu mungkin Ainda lebih terkesan pendiam ya. Jadi paling main sama kita tuh ya ala kadarnya aja gitu. Pulang sekolah, ketemu, kumpul, makan, selesai. Habis itu masuk kamar. Tapi kalau setelah ada anak-anak, ponakan di rumah, lebih sering kumpul bareng di meja makan. Lebih sering sharing lagi gitu sama kita-kita semuanya. Gitu. Kata paling tua ya? Aku Paling muda ya? langsung dari Aindra. Dia tuh Setelahnya. anak nomor 3. Yang waktu itu kedua, kesini? Teran itu yang waktu itu. Pertama yang nomor Pertama, kedua, ketiga gitu. Oke, kita mau kasih lihat yang satu ini sebuah artikel Indra Bruggman dengan adik dan kakaknya. Potret kedekatan Indra Bruggman dengan saudarinya disebut netizen sibling goals. itu aku ceritain nanti ya. Ini anak pria satu-satunya. Terisna, Indra Bruggman itu di antara adik dan kakak sebagai anak yang seperti apa? Saudara yang seperti apa? Suka kalau buat saya pribadi Ani sosok yang luar biasa, bukan cuma sekedar sebagai seorang kakak, tapi juga sebagai sosok guru, sebagai sosok ayah. Karena buat saya pribadi juga mungkin pasti akan sama dengan adik saya ataupun dengan kakak saya, beliau ini sosok yang bekerja keras. Dan semua itu bukan cuma untuk dinikmati sendiri, tapi lebih diutamakan untuk orang-orang di sekelilingnya, terutama saudara ya. Gitu. Pengorbanan. Pengorbanan terbesar apa yang Teteh lihat dari seorang Indra Bruggman untuk keluarga? Sangat banyak ya, banyak banget sih. Sampai kita sendiri aja sampai yang sudah gitu. Maksudnya ini udah waktunya buat nikmatin untuk diri sendiri. Kalau untuk keluarga semua udah yang udah nggak terhitung, udah nggak terhingga. Iya anak ini. Gitu. Saking sangat banyak dan besarnya. Teh Risna pernah terbayang nggak jika di keluarga Teh Risna itu tidak ada sosok bernama Indra Bruggman? Nggak terbayang sama sekali. Mungkin sekarang kita masih dengan kondisi yang sebelumnya, dan kita juga kaget gitu dengan karakter Indra yang dulunya susah banget untuk bergaul sama teman-temannya, terus tiba-tiba punya niat untuk hijrah ke Jakarta. Dan di situ Indra pas SMA ya, kalau nggak salah SMA, sampai mama papa aja tanya, kamu yakin gitu mau keluar dari sini untuk ke Jakarta gitu ya? Karena mungkin niatnya Indra udah sangat jauh lebih besar ya. Udah keinginannya udah jauh lebih besar untuk merubah kondisi keluarga. Oh jadi dulu tuh waktu ke Jakarta tuh usia SMA ya? SMA ya. SMA lulus atau masih belum? SMA kelas 2. Oh, ya. Dan ternyata hasilnya menjadi Masya Allah, seorang yang hebat ya. Masya Allah, Masya Allah. Berkat dukungan dan doa juga semua dari Masya Allah. keluarga. Indra pernah nggak sih dalam keadaan the lowest point, keadaan titik terendah seorang Indra Bruggman, tapi tidak bercerita sama sekali ke keluarga? Oh itu yang saya lakukan sampai sekarang. Saya nggak pernah sharing apa yang menjadi kesusahan, apa yang menjadi pemikiran gitu kan. Saya cukup ngadunya ya sama yang di atas aja. Karena saya pengen men-share momen-momen bahagia sama keluarga. Jangan sampai itu menjadi sebuah beban pemikiran mereka. Karena kalau dulu ya, kalau sekarang mungkin sedikit banyak bercerita. Kalau sesuatu yang tidak bisa aku sembunyikan kayak sakit, mereka bisa lihat soalnya kan. Tapi mengenai apa yang ada di pikiran, semua kegelisahan atau misalnya kesusahan hidup itu Ditelan sendiri. jarang aku share. Karena mungkin udah kebiasaannya begitu. Tapi Teh Risna apakah tanpa Indra bercerita keluarga khususnya Teh Risna tahu? Ada hal yang kita sendiri udah peka. Kayak aku sama adik sama kakak pun kayak Ainda kayaknya lagi sedih, tapi ya tetap ya baik lagi Ainda ini paling pinter banget untuk nutupin semua kesedihan. Karena aktor kan? Ya itulah ya, betul ya. Jadi kita antara
mengiyakan ataupun ya sudahlah gitu. Atau sudah dewasa juga gitu. Mungkin memang ada saatnya dia sharing ataupun enggak, ya sudah itu udah haknya. Tapi pernah nanya nggak, maksudnya kalau udah ngeraba, nih kayaknya ada apa-apa, berani nggak dari antara kalian siblingsnya? Tidak ada yang berani. Indra bercerita. Gak ada yang berani. Gak ada yang berani. Sampai sekarang gak ada yang berani. Wow. Gak ada yang berani karena kenapa? Takut marah atau? Juga, Indra kan orangnya jarang marah ya, malah nggak pernah marah sih gitu. Gak pernah marah. Enggak. Lih, luar biasa. Artinya lebih ke sungkan untuk bertanya. Iya betul. Segan jadinya ya. Segan, Iya. Terisna, apa yang ingin disampaikan untuk Indra Bruggman tanpa ia menggunakan topeng aktornya? Silakan. Makasih. Selama ini udah selalu dukung, selalu sayang sama kita semuanya, sama anak-anak. Semua kerja keras kasih sayang cuma Allah yang bisa balas. Jaga kesehatan. I love you. I love you too. Kenapa nggak mau lihat matanya Risna? Biar nggak berurai air mata. Itu aja sih. Karena hal-hal kayak gini kan bukan sesuatu yang sering kita omongin. Saya tahu mereka sayang, mereka juga tahu saya sayang gitu, tapi mengungkapkan isi hati itu bikin kita jadinya flashback gitu kan. Terus juga bikin kita jadi sedih, dan aku nggak mau jadi ikut nangis itu loh. Dan nggak usah bilang terima kasih, karena itu adalah sebuah apa ya, yang seharusnya kita lakukan dengan keluarga, dengan orang-orang yang kita sayang. Apa yang saya lakukan untuk membuat hati saya senang, karena kalau kita senang sendirian melihat adik kakak tidak happy, nggak ada kesenangan itu. Gitu. Allah memberikan kita rezeki yang berlimpah, jalan itu kan bukan untuk kita, tapi untuk mereka-mereka juga yang selama ini mendoakan, mensupport kita. Jadi ya kebahagiaan mereka adalah kebahagiaan saya, dan begitu pun sebaliknya. Selamat hari Jumat, jangan lupa sebelum membuat orang bahagia, orang lain bahagia, kita harus membuat sekeliling kita bahagia. Adik, kakak, saudara itu yang jauh lebih penting, harus kita buat bahagia terlebih dahulu. Selamat hari Jumat, Jumat penuh berkah. Kita kembali saat lagi, tetap di Pagi Berkah. Geger.